Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan dan cara mentransfer data pada Vivo V50e. Baiklah, mari kita mulai. Jadi seperti yang Anda lihat, kita sedang melakukan proses pengaturan, dan sekarang mari klik mulai, pilih lokasi Anda di sini. Pilih bahwa Anda telah membaca dan menyetujui persyaratan di atas, dan sekarang kita mempunyai metode pertama yang, kita minati A, dan itu disiapkan, menggunakan perangkat lain. Jadi klik pada perangkat Android, dan sekarang kita perlu memindai kode QR ini, menggunakan, kamera dari perangkat kedua kita. Jadi pada dasarnya, kami ingin mentransfer data dari perangkat ini ke perangkat itu. Jadi Vivo adalah perangkat baru kita dan kita ingin memasukkan data ke dalamnya. Sekarang cukup pindai kode QR-nya. Kamu akan melihat tampilan seperti itu. Sekarang seperti yang bisa kamu lihat dengan jelas, kedua perangkat sudah berhasil terhubung satu sama lain, dan sekarang saya perlu memasukkan kata sandi pribadi saya untuk mengonfirmasi bahwa sayalah yang sedang mencoba menghubungkan ke perangkat ini. Kamu bisa lihat di Vivo bahwa perangkat ini sudah otomatis terhubung ke Wi-Fi, dan kita tidak perlu melakukannya secara manual. Sekarang ini kita harus menunggu, karena proses ini mungkin akan memakan waktu sedikit. Jadi harap bersabar, dan sekarang kita harus menunggu. Kita sudah melewati layar pemuatan. Sekarang ponsel meminta kita untuk mengatur metode buka kunci. Saya akan klik lewati, karena kita selalu bisa melakukannya nanti di pengaturan. Jadi saya akan klik lewati, dan sekarang kita punya opsi untuk menyalin data dari perangkat Android Anda. Kita ingin klik berikutnya. Sedang bersiap untuk menyalin. Ini mungkin akan memakan waktu beberapa menit, jadi sekali lagi kita perlu menunggu sebentar sampai proses ini selesai. Dan sekarang di sini kita perlu memilih apa yang ingin kita salin. Kita bisa menyalin aplikasi, foto dan video, musik dan audio lainnya, pesan, pengaturan perangkat, dan juga riwayat panggilan. Misalnya, ketika berbicara tentang aplikasi atau foto dan video, Anda tidak perlu menyalin semuanya. Anda cukup klik, misalnya, pada aplikasi, dan di sini Anda bisa memilih atau membatalkan pilihan aplikasi mana yang ingin Anda salin atau tidak. Anda tidak perlu menyalin semuanya, jadi ingatlah hal itu. Tetapi dalam kasus saya tidak ingin ada aplikasi saya yang disalin. Selain itu, di sini Anda bisa melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyalin semua data secara penuh. Sekarang cukup klik salin. Sekarang prosesnya akan dimulai. Sekarang kita memiliki layanan Google seperti lokasi, izinkan pemindaian, kirim data penggunaan dan diagnostik, serta install pembaruan dan aplikasi. Cukup klik terima di sini. Sekarang kita punya opsi untuk mencadangkan perangkat kita. Saya sarankan Anda mengaktifkan pencadangan foto, video, dan data perangkat lainnya. Tapi itu sepenuhnya terserah Anda. Jika Anda tidak memilihnya, jangan khawatir. Anda selalu bisa mengaktifkannya nanti. Dalam kasus saya akan langsung klik aktifkan. Sekarang klik berikutnya. Di sini kita perlu memilih peramban dasar, peramban default. Saya akan memilih Google Chrome dan Google sebagai mesin pencari saya. Google sebagai mesin pencari saya, klik tetapkan sebagai default. Sekarang klik lanjutkan. Sekarang, pada perangkat kedua kita dapat melihat bahwa penyalinan telah selesai, dan sekarang kita perlu melanjutkannya pada Vivo. Di sini, kamu bisa klik tidak, terima kasih, atau kamu setuju. Ini adalah opsi untuk membiarkan kontak di sekitar menemukanmu dan berbagi denganmu. Saya akan klik, saya setuju. Sekarang klik lanjutkan, dan sekarang kita punya Gemini yang pada dasarnya adalah asisten AI. Saya akan klik, aktifkan. Saya akan lewati Google Pay, tapi di sini saya akan klik tidak, terima kasih. Dan proses penyalinan sudah selesai. Foto dan video, musik dan audio lainnya, pesan, pengaturan perangkat, dan riwayat panggilan telah berhasil dipindahkan. Jadi sekarang kita ingin klik selesai. Sekarang mari kita tunggu sebentar sampai proses di sini selesai. Sekali lagi, ini mungkin akan memakan sedikit waktu. Jaga agar sistem tetap diperbarui. Kita ingin klik berikutnya. Untuk mengirim data penggunaan dan diagnostik, kamu bisa klik setuju atau tidak setuju. Di sini saya akan langsung klik tidak, terima kasih.
Pada mode navigasi, saya akan tetap menggunakan navigasi gestur, tapi kamu juga bisa memilih navigasi 3 tombol. Dan jika kamu tidak tahu cara menggunakan gestur, di sini kamu bisa klik pelajari. Jadi ini seperti tutorial singkat. Sekarang klik mulai. Dan sekarang kita sudah siap menggunakan perangkat kita. Jika kamu membuka notifikasi di sini, kamu bisa melihat bahwa dari Google Play Store, beberapa aplikasi sedang diinstal saat ini. Pastikan kamu masih terhubung ke Wi-Fi. Jangan putus sambungan. Dan sekarang tunggu saja dan kayak Anda siap menggunakan telepon Anda sekarang. Baiklah, jadi itu metode pertama, bagaimana Anda dapat mentransfer data ke perangkat baru Anda. Dan sekarang saya akan menunjukkan yang kedua, yaitu memulihkan cadangan dari Google. Oke, sekarang kita kembali lagi melakukan proses pengaturan. Dan seperti yang saya katakan 2 detik yang lalu, saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan dari Google. Jika Anda tidak tahu cara membuat cadangan seperti itu, di saluran kami juga ada video yang menunjukkan seluruh prosesnya. Jadi jika Anda mau, Anda bisa mencarinya. Oke, sekarang di sini kita perlu klik lewati. Dan sekarang kita harus terhubung ke Wi-Fi secara manual. Jadi itu yang akan saya lakukan sekarang. Tunggu sebentar, saya akan mengetikkan kata sandi saya. Oke. Oke, menyiapkan ponsel Anda. Sekali lagi kita harus menunggu. Ini mungkin akan memakan waktu sedikit, jadi saya akan kembali setelah selesai. Baik, dan sekarang kita punya opsi untuk masuk ke akun Google. Dan ingat bahwa kita harus masuk ke akun Google yang sama dengan yang kita gunakan untuk membuat cadangan sebelumnya. Ini sangat penting. Kalau tidak, kita tidak akan bisa memulihkan cadangan kita. Jadi, saya akan masuk sekarang. Jadi, mohon tunggu sebentar ya. Oke, sekarang kamu perlu mengetik kata sandi pribadi kamu di sini, tepat di kolom yang telah disediakan ini untuk melanjutkan prosesnya. Pastikan untuk memasukkan kata sandi dengan benar dan teliti. Lalu klik berikutnya. Klik berikutnya sekali lagi, kemudian klik saya setuju saja. Oke, sekarang kita harus menunggu sebentar lagi. Lagi-lagi, saya akan melewati buka kunci. Sama seperti pada metode sebelumnya. Sekarang salin aplikasi dan data, klik berikutnya. Oke, dan sekarang kita punya opsi yang paling kita minati. Jadi, pulihkan data. Dari perangkat lain, pilih cadangan di bawah ini. Di sini, seperti yang bisa kamu lihat, saya punya daftar cadangan yang saya miliki di akun Google saya. Di sini saya punya akun untuk Vivo saya, jadi saya akan langsung memilih itu. Dan di sini kita perlu memilih apa yang ingin kita pulihkan. Untuk Google Photos, Gmail, Calendar, dan Drive, semuanya disinkronkan secara otomatis. Dan di bawahnya kita perlu memilih apa yang ingin kita pulihkan. Kamu bisa memulihkan aplikasi, kontak, pengaturan perangkat, dan riwayat panggilan. Tapi, seperti yang Anda lihat, semua aplikasi jumlahnya 45. Anda tidak perlu menyalin semuanya. Cukup mengeklik aplikasi dan di sini Anda dapat secara manual memilih atau membatalkan pilihan aplikasi yang ingin Anda salin atau tidak ingin disalin. Sekarang klik OK. Sekarang klik pulihkan. Sekarang proses pemulihan data akan dimulai. Dan sekarang sekali lagi, kita memiliki layanan Google sama seperti pada metode sebelumnya. Saya tinggal klik terima. Saya juga akan mengaktifkan cadangan. Sekarang, lagi-lagi, mesin pencari dan peramban bawaan, saya akan memilih Google Chrome dan Google sebagai mesin pencari saya. Di sini, klik lanjutkan. Klik saya setuju atau tidak terima kasih. Itu sepenuhnya terserah Anda. Ingatlah bahwa Anda selalu dapat mengaktifkan atau menonaktifkan hal-hal tersebut di pengaturan. Di sini klik lanjutkan. Saya akan mengaktifkan game ini. Salahku. Saya ingin melewati Google Play. Di sini saya akan klik tidak terima kasih. Sekali lagi siapkan ponsel Anda. Ini mungkin memakan waktu beberapa menit, jadi kita harus menunggu lagi. Oke, jaga agar sistem tetap diperbarui. Saya ingin klik berikutnya. Di sini saya akan setuju.
Di sini klik berikutnya. Untuk mode navigasi, saya akan memilih navigasi gestur. Anda juga dapat memilih navigasi 3 tombol. Jika Anda tidak tahu cara menggunakan gerakan, Anda dapat mengeklik pelajari, dan di sini Anda akan mendapatkan tutorial cepat. Lalu klik berikutnya. Klik mulai. Dan sekarang perangkat kita siap digunakan. Dan sama seperti metode sebelumnya, di sini beberapa aplikasi akan diinstal dari Google Play Store. Pastikan Anda masih terhubung ke Wi-Fi. Jangan putuskan sambungan dan tunggu sampai semuanya selesai diunduh. Dan sekarang Anda siap menggunakan ponsel Anda. Baiklah, itu saja di video ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Jika Anda merasa bahwa video ini sangat bermanfaat, silakan tinggalkan sebuah like, berikan komentar Anda, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel kami.